Aku sampai terpana Rek melihat RPPH-nya Iya, Bu Mira sama Bu Yuyun. Mungkin punya aku mungkin lebih sederhana ya. Mohon dimaafkan. gak Oke, tak apa-apa coba Putriana. skill ya. Yang penting sing moco iso paham kan, itu tujuannya itu buat guru kelasnya. Oke. Sampun kelihatan ya Bunda. Sudah Bu. Ya, Oke. Ya, saya mulai. Besarkan lagi. Oh, saya bicim-bicim. Bagaimana cara membesarkannya? Si. Sudah? Sampun. Aku yang nggak kelihatan, Bunda. Apa tak tutup aja ini? Nah, saya mulai ya, Bunda. Tapi sebelumnya saya mohon maaf, mungkin ini sangat-sangat sederhana ya. Tidak seperti punya Bu Yuyun sama Bu Mira tadi. Sangat perfect, mungkin juga lengkap sekali menurut saya ya ini. Karena di tempat saya untuk RPPH ini tidak ada. Mungkin tulisan tangan itu pun juga dibuatnya langsung seperti RPPM, jadi secara ringkas. Mungkin ini saya buat sendiri, mungkin seperti gambaran saya, mungkin seperti ini aja gitu. Bisa mulai nggak Bunda? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini RPPH dari tempat saya, PPT Kartini, untuk temanya alat komunikasi dan subtemanya alat komunikasi tradisional, yaitu kentongan. Untuk kelompok usia, untuk kelompok A 3 sampai 4 tahun. Di semester 2 di minggu yang ke-16. Harinya Selasa, tanggal 14 April 2025. Alokasi waktu mungkin jam 8.00. Eh, kok begini? Sampai jam 9.30 ya. Tujuan pembelajarnya setelah kegiatan pembelajaran anak, diharapkan anak dapat mengenal kentongan sebagai salah satu ciptaan Tuhan yang bermanfaat bagi manusia. Meskipun di zaman sekarang mungkin sudah mulai punah nggih, di perkotaan sudah tidak ada. Itu bisa masuk di aspek 6-nya. Terus untuk yang kedua, anak dapat mengetahui fungsi kentongan secara sederhana atau memberi tanda. Fungsinya itu untuk memberi tanda kalau ada bahaya, mungkin ya kalau di desa mungkin dulu seperti itu ya, atau untuk informasi, mengumpulkan para warga untuk memberi informasi kepada warganya. Itu bisa masuk di aspek kognitif. Terus yang tiga, anak dapat meniru bunyi kentongan. Nah, itu bisa dengan masuk di aspek bahasanya. Yang keempat, melatih motorik kasar melalui kegiatan memukul motorik kasarnya. Terus melatih motorik halus melalui kegiatan membuat kentongan sederhana dari kertas asturo. Anak dapat menunjukkan sikap sabar saat menunggu giliran memainkan kentongan. Jadi anak nanti bisa maju satu-satu ya, bisa belajar atau mungkin menunjukkan apa, mengetok, memukul kentongan itu secara bergiliran. Itu bisa masuk di sosemnya karena sabar menunggu. Dan untuk yang berikutnya, anak berani mencoba dan berpartisipasi dalam kegiatan meskipun harus sabar bergantian. Itu juga bisa masuk sosem. Anak mampu membuat miniatur kentongannya asturu warna merah. Jadi warnanya merah semua Bunda.
itu bisa masuk di seni. Terus yang berikutnya anak mampu menyebutkan warna miniatur kentongan yang dibuat. Itu bisa masuk kognitif yang menyebutkan warnanya, warna merah. Dan yang berikutnya yaitu materi pembelajaran. Metode pembelajaran, Bunda, ini tidak ada. Kak Papa Putriana kok ae benakno ABC ini. Kayak aku nek gawe kata ngono. Metode pembelajarannya yaitu bermain sambil belajar, terus demonstrasi, eksplorasi bunyi, atau bisa tanya jawab sederhana. Dan yang berikutnya yang C yaitu alat media dan alat, mungkin kentongan yang terbuat dari bambu, kentongan asli ya Bunda, itu pun kita juga beli dari Shopee. Yang berikutnya sedotan warna hijau, yang ketik kertas sedotan ini fungsinya untuk memukul Bunda. Jadi seolah-olah itu memukul, tapi untuk miniaturnya yang kita buat dari kentongannya kita buat dari asturo, terus sedotannya itu hanya untuk memukul. Jadi alat memukulnya di situ untuk miniaturnya. Yang ketiga yaitu kertas asturo warna merah, yang keempat lem, spidol, dan krayon. Nah, ini yang saya beli dari Shopee Bunda. Alat kentongannya, ini bahan-bahannya. Langkah-langkahnya yaitu pembelajaran kegiatan pembukaan mungkin 15 menit. Guru menyapa anak dengan hangat seperti biasa, mungkin untuk awal kayak berdoa, kayak tepuk semangat, atau mungkin juga menyebutkan Pancasila 1-5 bersama-sama. Terus apresiasinya, guru bertanya pada zaman dulu kalau mau ngasih tahu orang banyak, biasanya pakai apa ya? Mungkin itu bisa buat pertanyaan. Terus guru menunjukkan kentongan anak, diajak melihat dan memegang. Ya, kentongan yang asli ya Bunda, yang dari bambu itu. Yang kedua yaitu kegiatan inti, kegiatan 1 bahasa dan kognitifnya, guru mengenalkan kentongan. Yang kedua yaitu menjelaskan dengan sederhana. Kentongan ini dipakai untuk kasih tanda, mungkin fungsinya misalnya ada bahaya atau mau kumpul. Ada juga yang bisa nyeletuk ngomong, kentongan ini untuk apa fungsinya. Ada yang bisa ngomong gini loh Bunda, buat apa? Buat jualan pangsit. Kan kalau di kita ini kan ada orang jualan pangsit yang jalan itu juga pakai kentongan begitu kan, tuk 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 gitu Bunda. Itu yang ada di lembaga saya pernah menyeletuk juga seperti itu muridnya. Terus anak diajak menyebutkan nama benda. Terus anak diajak menyebutkan warna benda juga. Dan yang kegiatan kedua yaitu motorik kasar, anak mencoba memukul kentongan secara bergantian. Guru memberi contoh ritme sederhana, mungkin tok 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 lah, anak juga menirukan dengan tujuan melatih koordinasi tangan dan keberanian. Di sini juga kita kemarin itu bisa dibuat seperti permainan Bunda. Jadi kita membagikan kayak flashcard gitu ya, bentuk segitiga, ada warna merah mungkin dikasih angka 1, warna kuning kasih angka 2, warna hijau sampai ada 5 warna. Dan itu pun 5 angka. Kita bagikan kepada anak, jadi kalau kita ketok 1, yang pegang angka 1 bisa tunjukkan angkat jari, angkat tangannya. Jadi seperti kita bisa bermain seperti itu. Mungkin bisa untuk motorik kasarnya juga ya Bunda. Jadi kalau kita ketok 2, yang pegang angka 2 itu harus angkat tangannya, dan yang pegang flashcardnya tadi. Ya, permainannya juga seperti itu untuk kegiatan 2-nya. Dan itu kita juga bisa menyebutkan itu angka berapa yang dipegang dan warna apa yang dipegang. Anak juga bisa menyebutkan di situ. Terus untuk yang ketiga yaitu kegiatan seni. Untuk motorik harusnya anak membuat miniatur kentongan sederhana dari kertas asturo yang berwarna merah, dihias dengan spidol besar dan krayon, mungkin digambar sama anak-anak terserah sendiri.
Yang keempat yaitu kegiatan sosial emosionalnya, anak bermain bersama, saling menunggu giliran memukul. Guru mengarahkan anak untuk sabar dan bergantian. Yang ketiga yaitu kegiatan penutup, guru mengajak anak refleksi sederhana. Mungkin kita juga bisa bertanya, hari ini kita belajar apa ya? Atau hari ini kita habis belajar apa? Nah, anak diajak menyebut kentongan, terus berdoa, terus salam. Ya mungkin itu Bunda yang bisa disampaikan, yaitu ini penilaian asesmennya. Nah, yang pertama mengenal kentongan itu anak sudah bisa apa belum, nanti ada BB, MP seperti penilaian itu. Menyebutkan fungsi sederhana, menirukan bunyi kentongan, memukul kentongan dengan koordinasi. Kalau mungkin dengan koordinasi ya mungkin satu tadi ketuk satu, kalau dua ketuk dua, seperti itu. Terus membuat karya sederhana, bisa membuat miniatur kentongan sederhana dari Asturo. Terus mau menunggu gilirannya. Refleksi dari gurunya, dari kegiatan tadi sebagian anak terlihat antusias terutama saat memukul kentongan, tapi ada juga beberapa anak yang masih ragu dan perlu didampingi. Kegiatan membuat miniatur kentongan cukup menarik, hanya saja perlu pengaturan waktu supaya semua anak selesai. Anak yang masih belum berani dan diberi kesempatan mencoba lagi di kegiatan berikutnya untuk tindak lanjutnya Bunda. Dan anak yang sudah mampu bisa diberi variasi ritme sederhana. Kegiatan bisa dilanjutkan dengan mengenal alat komunikasi yang lain. Ya, ini dokumentasinya. Anak-anak kemarin yang membuat kentongan dari Asturo. Mungkin cuma itu aja Bunda yang bisa saya sajikan. Kok hilang? Ada yang ditanyakan? Mungkin ada tambahan atau masukan buat sehat tidak ada. Karena ya piye ya ndak, saya sendiri juga bingung ya. Di lembaga itu ada 4, kepala sekolah, terus yang satunya bendahara, satunya operator, yang satu yang pegang pembelajaran. Itu pun cuma tulisan tangan, mungkin bisa disebut seperti RPPM. Jadi ringkasan aja. Untuk tanggal ini kita alat apa komunikasi, subtemanya apa, cuman itu aja. Monggo yang mau bertanya atau mau sharing aja Bunda yo, ya bertanya. Tapi Bu Triana akhirnya membuat. Tapi Bu Triana membuat, akhirnya membuat. saya buat sendiri. Nggih, lebih nyaman ya, lebih saya enak ya. Soalnya gini Bunda, ya jujur ya Bunda ya, di lembaga saya itu ya piye ya, ini jadi cerita ya Bunda, ada mungkin satu orang yang tidak suka melihat saya itu dapat beasiswa gitu loh Bunda. Jadi untuk langsung terjun tak masukkan ke lembaga itu saya sendiri dilema, nanti takutnya saya dibilang sok kayak apa kayak gitu. Jadi mungkin insya Allah kalau sudah lulus saya baru bisa masuk ke dalamnya gitu loh Bunda. Gitu. Iya Bu, nanti itu kalau untuk sekarang kalau Bu Triana buat terus, saya yakin nanti akan ada capaian dari murid. Nah, capaian dari murid itu merupakan capaian dari bu gurunya. Kalau menurut saya itu tunjukkan, terus seperti itu, kalau anak-anaknya Bu Triana makin baik, ya itu capaiannya Bu Triana untuk capaian anak-anak itu. Karena apa? Menurut saya meningkatkan kualitas anak-anak itu ya dari rencana pembelajaran ini. Semangat ya Bu Triana. Betul, Bunda, betul. Siap Bunda. Bu Kalau Triana, untuk akhir-akhir ini Bu Triana, yang sirik emang gue pikirin. Iya. Yeah. tapi juga mengganggu sih Bunda. Tapi iya, untuk akhir-akhir ini ya enak tak biarin. Tak biarin Bunda, soalnya saya juga menjaga kewarasan tua, tahu sendiri. Habis ini mau mikir skripsi, jadi tak biarin dulu gitu loh Bunda maksudnya. Iya bercanda, saya bercanda.
ngomong gitu. Enggak, Semangat. benar. Tetap semangat. Nggih, Bunda Erma. Monggo Bunda Erma. Ya, Bu Triana. Semangat Bu Triana. Iya, semangat juga untuk semuanya. Iya, saya mau koreksi aja. Tadi itu kan apa namanya? Namanya untuk kegiatan itu namanya kan anak ini ya, mengenal ciptaan Tuhan. Kentongan Iya, itu kan bukan betul. ciptaan Tuhan. Betul. Yang Mungkin ciptaan mengarahnya Tuhan ke adalah bambunya. Mungkin tumbuhannya. koreksi aja sih. Ya, Iya, iya tadi bambunya juga saya kan bacanya ciptaan juga Tuhan, janggal gitu loh, sehingga kok ciptaan Tuhan. kenapa Bu? Ya benar Bunda. Mungkin tadi saya bacanya juga ada sedikit ganjel gitu loh, kok ciptaan Tuhan. Ini kan ciptaan manusia, Iya, yang ciptaan Tuhannya adalah makanya saya juga tumbuhannya, betul. iya. Nggih, nggih. Kan Terima yang kasih. diciptakan adalah bambunya dan bersyukur bisa mempunyai bambu ciptaan Tuhan sehingga bisa dibuat Membuat. alat komunikasi itu tadi, Betul, kentongan betul. ya. Ya Bu Triana, Siap, semangat. siap. Terima kasih Iya, ya. siap. Betul, terima kasih. Terima kasih. Sudah Bunda, ada yang lain? Atau jamnya sudah habis ya Bunda? Sudah yuk. Ya, Akhiri oke. yuk. Iya Bu, Oke. monggo Bu Triana Oke, bisa ditutup. Oke, terima kasih Bunda-Bunda. Demikian presentasi saya, mungkin banyak kurangnya, tidak selengkap dan seperfect punya Ibu Yuyun atau Bu Mira. Di sini saya juga lagi dilema, mau masuk ke terjun langsung ke lembaga juga seperti itu. Tapi saya sendiri juga sekarang lagi menjaga kewarasan ya Bunda, sebentar lagi kan skripsi. Jadi terlalu banyak pikiran, jadi tak lepas dulu. Insya Allah tahun depan baru setelah lulus baru saya bisa langsung terjun seperti itu Bunda. Terima Semangat. kasih. Amin. Semangat. Bunda Ani yang tahu semuanya. Semangat. Terima kasih untuk Bunda-Bunda semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, Bu Triana. Bu Triana, RPPH-nya minta tolong dikirim nggih. Siap, Bunda. Bu Yuyun, Bu Mira,